Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bang Mula? Sehat, alhamdulillah. Ya, ini ada trending topik tentang Syiah yang dibawa-bawa lagi. Ada video yang merekam kegiatan nari-nari di gedung. Bagaimana menurut Anda, Bang Mula? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Informasi tentang Syiah itu umum, di mana-mana orang bisa mendapatkan. Tidak sulit. Asal mau rajin membuka info di sana-sini, bahkan bisa berjumpa dengan orang Syiah dimanapun. Tapi entah bagaimana selalu menjadi pusat perhatian. Sayangnya pusat perhatian yang negatif. Menarik bagi orang itu berita-berita negatif, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang serem. Ada sebuah video yang kayaknya gambarnya itu tidak jelas, tayangannya itu juga kabur, ada gerak-gerak dan dibarengi dengan bisikan dan suara, oh my god, astagfirullahaladzim. Itu sendiri lebih mempengaruhi pola pikir orang, padahal faktanya apa kita juga tidak tahu. Hanya dengan video yang tidak begitu jelas itu menjadi trending topik, begitu kan persoalannya. Itulah post-truth, itulah industri kehebohan, padahal sudah biasa di tempat itu dan di beberapa tempat lain setiap tahun peringatan Asyura, dan Asyura itu bukan sesuatu yang aneh di bumi Nusantara ini, sudah biasa. Bahkan bulan Muharram yang di dalamnya ada tanggal 10 dan dikenal dengan Asyura itu lebih dikenal dengan nama bulan Syura. Ada upacara-upacaranya, bahkan di Bengkulu orang juga kenal Grebek Suro, Jenang Suro, Bubur Sura di Jawa Barat, di Maluku, di Sulawesi, di Jawa itu biasa. Entah bagaimana, ya karena clickbait, karena kehebohan membuat orang itu lebih penasaran, sehingga seolah-olah itu pengambilan yang diam-diam dan digambarkan itu sebagai sesuatu yang eksklusif, yang jarang didapat oleh orang. Oh, disitulah akhirnya orang heboh. Biasa, FOMO. Kebanyakan orang itu terjangkiti oleh FOMO, fear of missing out. Jadi karena takut ketinggalan. Karena kalau dia tidak klik, itu berarti dia kehilangan oksigen. Orang pun, padahal persoalan sederhana. Itu peristiwa Asyura. Kalaupun ada tari-tarian, saya yakin itu maksudnya teatrikal. Atau itu gladi resik, saya tidak tahu. Tapi sebetulnya menari itu banyak. Bahkan acara-acara sufi, zikir itu ada yang menari-nari yang gerakannya tidak senonoh bahkan. Tapi itu tidak menjadi trending topik. Banyak Anda bisa lihat di berbagai platform, ya, platform sosial media itu, di berbagai macam platform sosial media seperti di TikTok, itu banyak orang-orang menari dengan dengan gerakan yang tidak pantas, tidak selaras dengan bacaan-bacaan zikir yang dilontarkan. Tapi itu tidak menjadi heboh. Jadi persoalannya bukan pada tari atau video atau suara oh my god, oh astagfirullah. Itu framing. Itu memang dikesankan seolah-olah ada sesuatu yang aneh dan ritual yang kalau ketahuan itu bisa menimbulkan masalah, seolah skandal. Tapi persoalannya apa? Ini memang tujuannya untuk mengangkat persoalan Syiah, diprovokasi, dihadirkan sebagai sebuah fenomena yang aneh di tengah masyarakat, padahal nggak ada yang aneh. Acara di tanggal 10 Muharram kemarin di Gelora Bung Karno, terbuka dengan izin di Semarang, di Surabaya, di Malang, di Makassar, hampir di seluruh kota besar di Indonesia diadakan secara terbuka dengan izin, bahkan dikawal, dijaga oleh aparat keamanan. Jadi biasa saja sebetulnya. Ini pepesan kosong yang memang sengaja dimunculkan oleh orang-orang yang memang intoleran. Tujuannya untuk memprovokasi umat yang mudah tersulut oleh narasi-narasi kebencian. Jadi sebetulnya tidak ada yang aneh, asal mau klarifikasi. Dan banyak orang yang secara terbuka mengaku bermadzhab Syiah. Jangan lupa, di negara ini orang tidak perlu merasa kecil hati karena agamanya sedikit yang menganut, atau karena menganutnya sedikit tidak perlu kecil hati. Kan negara ini tidak mempersoalkan keyakinan orang, agama atau mazhab. Jadi jangan merasa pernah menjadi minoritas di negara ini, karena setiap warga itu memiliki hak konstitusional yang setara dengan siapapun, tidak dihitung berdasarkan rumpun komunitasnya, tapi dihitung per
individu. Dan setiap individu memiliki hak yang sama di negara demokrasi ini. Karena asas kita sama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena itu, setiap komunitas harus punya kesadaran tentang konstitusi, harus punya wawasan kebangsaan, harus sadar hukum, agar tidak mudah diprovokasi, diintimidasi, dipersekusi. Orang berhak untuk meyakini apapun selama dia patuh kepada undang-undang, hukum, dan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Dan tidak ada yang berhak untuk melarang orang meyakini apapun. Agama saja orang dibebaskan untuk memilih, apalagi mazhab. Apalagi mazhab yang dianut ini bukan mazhab kemarin sore, ribuan tahun. Ya, sama dengan mazhab yang dianut kebanyakan umat Islam di sini. Anda kalau haji, Anda akan melihat berbagai macam cara orang sholat. Itu mencerminkan adanya banyak mazhab. Ya, karena sebagian orang itu kurang piknik, kurang banyak baca, kurang searching, sehingga seolah memahami bahwa agama ini hanya dipahami dengan satu pola. Agama apapun itu punya banyak aliran, banyak mazhab, banyak sekte, dan setiap orang punya pertanggungjawaban atas keyakinannya. Jadi nggak perlu heboh. Syiah itu sudah ada sejak dulu sebagai kultur bagian dari Nusantara, dan Syiah juga adalah sebuah khazanah keilmuan. Kitab-kitab, buku-buku, informasi, situs tentang itu juga ada di mana-mana. Apakah ada ritual-ritual aneh di mazhab Syiah ini? Sebetulnya aneh itu bisa dipahami, aneh itu ketika tidak sama dengan kebanyakan orang, orang bisa dibilang aneh. Jadi aneh itu relatif. Tapi begini mas, orang bisa menari-nari, jingkrak-jingkrak, dan kita menganggap itu sebagai sebuah kewajaran. Padahal menurut sebagian orang itu tidak wajar, itu aneh, perilaku yang tidak normal. Tapi kita menerima. Lalu apa keberatannya kalau ada orang menari tarian sufi atau teatrikal, selama itu tidak mengganggu, itu hak dia di rumahnya, tidak mengganggu publik. Demokrasi menjanjikan itu. Jadi sebetulnya andaikan ada ritual, ritual itu ada dalilnya, ada argumennya. Jadi jangan cukup dengan satu video kemudian Anda merasa sudah mendapatkan keuntungan, viewer banyak, clickbait banyak, engagement banyak, kemudian bisa melakukan sesuatu yang mengganggu hak orang lain. Hati-hati. Setiap orang punya hak untuk meyakini di negara ini dilindungi. Maka dari itu kita patut bersyukur. Negara ini tidak berasas agama, apalagi berasas mazhab. Jadi setiap orang berhak dengan caranya selama dia punya pertanggungjawaban. Mau itu dianggap tarian selama itu bukan ibadah. Seperti ritual itu artinya ibadah. Itu hanya upacara peringatan. Jadi akan lebih baik bila pembuat video itu klarifikasi, apalagi tetangga. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, karena itu diadakan oleh siapapun yang berhak untuk menghadiri, boleh menghadiri, tidak perlu dihebohkan. Gitu. Enjoy your faith. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.